Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Irmulan Sati, dalam gagasan Public Relation. Teman-teman semua, kita akan membahas tentang teori open system dan implikasinya bagi public relation. Kita sudah ketahui bahwa public relation itu menjadi jembatan antara organisasi dengan stakeholders, baik internal maupun eksternal. Posisinya di tengah-tengah, in between, antara organisasi dengan stakeholder, itu membuat dia harus bersikap adaptif, bersikap lebih produktif, lebih bisa menyesuaikan diri dengan apa kebutuhan organisasi dan apa kebutuhan stakeholder, baik di internal maupun di eksternal. Nah, aspek atau teori atau kajian apa yang relevan yaitu model open system. Model open system atau teori open system ini sebenarnya konsep lama ya, tapi ternyata sampai saat ini masih relevan dan masih sering kita lihat dipergunakan, diaplikasikan oleh berbagai macam lembaga, walaupun tidak secara langsung. Tapi secara substansi kita bisa tarik sebuah kajiannya. Satu, bahwa dalam model open system itu menempatkan unit PR berdiri sendiri dalam satu struktur sendiri, tidak bercampur dengan unit lain. Unit lain itu misalnya dengan SDM, marketing, promosi misalnya ya, atau aktivitas unit lain yang di situ PR-nya dicampur gitu ya. Harusnya tidak, harusnya PR berdiri sendiri. Harusnya PR tidak bergabung dengan unit yang lain. Kenapa? Dengan posisi PR yang dia satu kotak sendiri, itu akan membuat dia lebih produktif, membuat PR menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan dan lebih bisa melakukan akselerasi. Apalagi dalam open system ini menempatkan PR sebagai bagian dari koalisi dominan, yaitu ditempatkan dalam posisi top management di level puncak yang bisa melihat dan memiliki helikopter view atas semua masalah-masalah, isu-isu yang muncul dalam organisasi ya. Dan yang kedua, PR bisa melakukan aktivitas komunikasinya dua arah, two ways ya. Idealnya symmetrical, idealnya. Tapi dalam konsep ini masih asymmetrical komunikasinya. Nah, kita kritisi nih. Jadi kita bisa mengkritisi model-model yang ada dalam PR. Salah satunya adalah dalam open system ini bahwa sebaiknya memang PR komunikasinya dua arah dan feedbacknya langsung. Nah, kalau konteks sekarang dengan kondisi digitalisasi PR, saya rasa lebih mudah ya. Artinya PR bisa langsung komunikasi dengan stakeholder itu bisa nggak perlu nunda-nunda. Kalau kemarin-kemarin kita masih harus menunggu respon karena kondisi internetnya atau mungkin aplikasinya atau alat komunikasinya tidak secanggih saat ini misalnya ya. Tapi dengan kondisi two-way symmetrical communication yang diterapkan dalam model open system itu, saya rasa bisa dengan lebih cepat dilakukan oleh PR. Nah, kemudian yang ketiga yang terkait dengan bahwa PR terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, PR bersikap adaptif ya, adaptif dan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ya, jadi bahkan PR menjadi motor dalam proses pengelolaan lingkungan dalam organisasi maupun di eksternal ya, tentu dengan program-program komunikasinya. Kemudian yang kelima adalah bahwa PR menggunakan aktivitas research ya, opinion research, media monitoring, ataupun menggunakan riset-riset di media sosial atau langsung survei kepada masyarakat untuk melihat bagaimana opini, bagaimana proses munculnya publik-publik baru ya, yang dimana publik ini muncul karena adanya isu, karena adanya masalah, sehingga tanpa mengurangi kegiatannya terhadap stakeholders utama organisasi, dengan munculnya publik baru ini tentu akan membuat PR lebih banyak beraktivitas dan lebih banyak memiliki kecerdasan-kecerdasan sehingga dia tidak lagi fokus kepada stakeholder internal eksternal saja, tapi juga mengelola komunikasi dengan publik yang muncul karena adanya isu
karena adanya krisis ya yang muncul antara organisasi dengan lingkungan ya. Nah, ini yang tidak dipahami bahwa kita tidak hanya sekedar mengurusi misalnya karyawan saja, media saja, komunitas saja, tapi coba lihat lagi apakah muncul publik baru dalam proses interaksi tadi sebagai dampak dari interaksi tadi. Misal ada isu tidak dikelola dengan baik kemudian menjadi krisis. Maka inilah yang perlu kita petakan bahwa sehingga dalam konteks open system model ini PR memang harus terus-menerus melakukan monitoring, terus-menerus melakukan mediasi, dan terus-menerus melakukan pengelolaan komunikasi secara komprehensif dan kontinu ya. Jadi teman-teman, model open system sangat relevan dengan proses komunikasi PR walaupun ini konsep satu arah ya, dan termasuk konsep yang perlu dielaborasi ulang tapi masih relevan diterapkan. Dan yang paling penting adalah menempatkan PR dalam posisi strategis, terintegrasi satu unit ya, dan melakukan komunikasi dua arah yang awalnya asimetrikal menjadi simetrikal, dan dia bisa mengelola feedbacknya dengan cepat sekaligus juga melakukan monitoring yang sifatnya langsung sehingga menjadi bahan pengambilan keputusan secara strategis dalam organisasi. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.